Halo sahabat RSPAD, kembali lagi bersama kita di Ngobras, ngobrol bareng dokter spesialis. Bulan ini kita akan memperingati Childhood Cancer Awareness Month, yaitu bulan untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap kanker pada anak. Tahukah Anda, setiap tahunnya lebih dari 400.000 anak di dunia ini yang divonis kanker. Tapi ada kabar baiknya nih, dengan deteksi dini dan pengobatan yang tepat, banyak anak yang bisa sembuh dan kembali menjalani hidup dengan normal. Hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai kanker pada anak dengan narasumber spesial kita, yaitu Dr. Wisvici Yosua Samin, MSc SPA Subs HOK, dokter spesialis onkologi anak RSPAD yang sudah berpengalaman menangani pasien kanker pada anak. Halo dok, selamat datang di podcast kami. Iya, halo semuanya sahabat-sahabat RSPAD. Dok, sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh jelaskan secara singkat apa itu kanker pada anak dan apa bedanya dengan kanker pada orang dewasa, dok? Iya, boleh. Jadi penjelasannya sih sama sebenarnya ya. Jadi kalau secara umum kanker itu adalah pertumbuhan sel yang abnormal, di mana sel-sel tersebut kehilangan fungsinya. Jadi misalnya awalnya dia fungsinya sebagai sel yang menyusun saluran cerna gitu ya, karena dia berubah jadi kanker, dia berubah jadi sel lain yang tidak berfungsi pada tempatnya sehingga mengganggu. Nah, sel yang mengganggu ini bisa menyebabkan gangguan fungsi dari organ. Kemudian juga karena namanya kanker, tentu saja dia bisa menyebar. Jadi bisa nyebar misalnya dari saluran cerna, bisa nyebar ke paru-paru, bisa nyebar ke tempat lain. Nah, pada anak sendiri berbeda sekali dengan orang dewasa tentunya. Dari jenisnya, dari cara terbentuknya, ya, karena kalau kanker pada anak itu dia multifaktor. Jadi tidak ada satu faktor yang tunggal yang dapat menyebabkan kanker gitu. Nah, kemudian kanker pada anak itu biasanya memang punya predisposisi genetik namanya. Jadi ada suatu kerentanan genetik yang dibawa oleh anak itu sejak dia lahir, di mana satu peristiwa medis misalnya ada infeksi atau misalnya ada paparan bahan kimia tertentu dalam dosis tertentu, itu bisa membuat sel itu berubah menjadi sel kanker. Sedangkan pada dewasa kita tahu kankernya lebih bervariatif dari kanker anak, dan memang ada beberapa penyebab lain yang tidak dimiliki oleh anak, misalnya seperti penuaan dari sel, degeneratif dari sel, kemudian infeksi berulang yang didapatkan dengan paparan waktu tertentu seperti kanker serviks, kemudian kanker nasofaring dengan infeksi virus-virus tertentu. Jadi seperti itu. Baik dok. Bedanya dengan kanker pada orang dewasa tadi itu ya dok? Iya, seperti itu bedanya. Untuk informasi yang beredar di masyarakat ini kan lagi banyak nih dok. Mari kita luruskan nih, apakah benar kanker pada anak ini bisa menular dan apakah sebuah kutukan nih dok? Ya, jadi sebenarnya ini juga mungkin berima dengan prioritas yang didengungkan dari Kementerian Kesehatan juga ya, bahwa layanan kanker anak mungkin dalam 5 tahun ke depan sampai 2030 itu menjadi salah satu layanan prioritas, karena memang temuan kasus yang kita temukan di rumah sakit itu semakin banyak ya, termasuk di RSPAD, di mana pasien-pasien yang dirujuk makin banyak, kemudian ada beberapa pasien juga yang datang karena sudah tahu kita punya layanan, itu juga semakin banyak kita temukan. Nah, mitos-mitos yang beredar di masyarakat itu memang cukup mengganggu ya, terutama stigma negatif bahwa kanker itu merupakan suatu hasil dari apa ya, mungkin seperti kutukan atau mungkin karma buruk ya, dan itu tidak jarang menjadi suatu penyebab yang membuat orang tua itu agak enggan untuk membawa anak ke fasilitas kesehatan. Akhirnya akses anak untuk mendapatkan layanan kesehatan, terutama untuk diagnostik dari kanker anak itu menjadi tertunda, sehingga tidak jarang juga kita temukan anak-anak yang datang ke kita itu sudah dalam stadium-stadium lanjut atau dalam tahap akhir dari suatu penyakit kanker, sehingga tentu saja dalam kondisi tersebut lebih susah untuk diterapi gitu untuk kasus-kasusnya gitu. Berarti itu mitos ya dok ya? Itu tentu saja mitos. Jadi saya harap sih mudah-mudahan tidak ada lagi yang terjebak dengan mitos-mitos seperti itu. Apalagi sekarang udah modern ya dok. Iya, sekarang udah melek teknologi banget ya. Jadi harusnya orang tua udah paham juga bahwa itu ternyata sebuah mitos gitu ya. Iya, baik dok. Ya. Untuk pengobatan nih dok, kan kanker biasanya diobati dengan kemoterapi. Ya. Tapi masih banyak orang tua di luar sana nih yang menganggap kemoterapi itu menyakitkan untuk anaknya. Apakah ada pengobatan alternatif lain dok selain kemoterapi dok? Ya, sebenarnya dalam dunia kedokteran modern itu untuk
terapi kanker itu kita punya 3 modalitas utama sebenarnya. 3 modalitas utama itu adalah ada kemoterapi sistemik namanya, kemudian ada pembedahan untuk tumor-tumor padat, dan ada radioterapi atau penyinaran. Nah, ketiga modalitas ini sebenarnya dipakai dengan skala prioritas yang berbeda-beda untuk jenis kanker yang berbeda juga. Jadi misalnya untuk kanker darah kita tidak melakukan pembedahan, tapi kita bisa melakukan kemoterapi dan kalau perlu melakukan radiasi. Kemudian untuk tumor padat pasti kita utamanya akan melakukan pembedahan, diikuti dengan pendukungnya adalah kemoterapi dan penyinaran atau radioterapi. Nah, tapi di luar dari terapi konvensional itu juga kita punya beberapa terapi adjuvan atau tambahan yang baru-baru sebenarnya ya. Kita mengenal ada namanya terapi target. Jadi kemoterapi target itu adalah kemoterapi yang menyasar kelainan genetik tertentu pada kanker ya. Misalnya kanker A sudah kita cek ternyata ada mutasi genetik di gen A. Nah, kita bisa memberikan obat yang menyasar kepada gen A tersebut. Sebenarnya itu namanya terapi target atau sering juga disebut dengan imunoterapi. Kemudian terapi adjuvan lainnya mungkin kita kenal juga yang namanya ada embolisasi tumor. Seperti kita tumor yang padat itu kalau susah banget dioperasi, dimatikan pembuluh darahnya dengan zat kimia tertentu yang dimasukkan lewat kateter, itu ada juga. Kemudian ada juga terapi pendukung lainnya atau adjuvan lainnya seperti transplantasi sumsum tulang ya, terapi sel atau sel terapi untuk kanker, tapi memang itu belum menjadi suatu praktek yang rutin dengan beberapa alasan tertentu seperti alasan evidence base atau kesahihan keilmiahannya, atau juga mungkin pembiayaan, karena memang kan rata-rata pasien kita obati pelayanannya di cover dengan BPJS, jadi pelayanan mutakhir seperti itu sepertinya biasanya belum ditanggung, jadi kita pengobatannya masih utama dengan konvensional saja. Oke, baik dok. Bicara soal peluang sembuh nih dok, RSPAD kan dikenal memiliki layanan onkologi yang lengkap. Apa saja fasilitas dan terapi yang tersedia di RSPAD dok? Di RSPAD kita punya semua modalitas tersebut sih Mbak Moris, jadi ada pembedahan, ada kemoterapi, kemudian ada juga radioterapi, dan semuanya bersyukurnya sudah ada ahlinya semua gitu ya di sini. Namun memang karena tadi saya bilang masih ada beberapa pasien yang datang ke kita dalam kondisi yang sudah lanjut gitu ya, sudah terminal, kankernya sudah terlanjur menyebar kemana-mana sehingga itu bisa menurunkan angka keberhasilan kita. Tapi secara keseluruhan pasien-pasien yang datang ke kita sebenarnya prognosis atau kesintasannya cukup baik. Ya, kalau bisa dibilang mungkin bisa kita katakan kasarnya di atas 50%. Tapi kita sebenarnya untuk target di Indonesia sendiri pada tahun 2030 dengan ada suatu inisiatif global yang dilakukan oleh WHO. Jadi harapannya di tahun 2030 kesintasan di Indonesia itu secara rata bisa di atas 60%. Harapannya seperti itu. Terutama untuk 6 kanker utama nih, 6 kanker dasar yang harusnya bisa diobatin, yang responnya baik terhadap pengobatan. Jadi harapannya 60%, cuma di RSPAD sendiri kita belum punya data pastinya, cuma mungkin kalau kita bilang kasarnya kurang lebih di atas 50% kita bisa mencapai angka tersebut. Oh baik dong, itu tadi fasilitas dan jenis terapinya ya dok ya. Untuk kenyamanan pasien anak selama perawatan di RSPAD itu bagaimana dok? Iya, sebenarnya kalau untuk kenyamanan sih bersyukur banget juga ya. Sebelum saya waktu pertama masuk di RSPAD, saya sebenarnya sudah melihat ada sistem yang sangat baik sebenarnya yang dikerjakan oleh para senior dan ya dokter-dokter pendahulu, bahwa perawatan pasien onkologi anak di RSPAD itu terpisah dari pasien anak lain. Jadi kita punya satu ruangan khusus yang memang isinya di sana adalah pasien onkologi anak saja bersama dengan pasien-pasien kelainan darah lain. Jadi di sana isinya adalah pasien-pasien yang penyakitnya tidak menular. Sehingga pasien-pasien kita yang sedang mendapat perawatan atau mendapatkan kemo itu tentu saja terhindar dari risiko infeksi. Ya, jadi benar-benar ruangan terpisah. Saya lihat juga perlakuan perawatnya di sana juga sudah dibedakan antara perawat yang merawat pasien onkologi dengan perawat yang merawat pasien anak biasa. Kemudian juga di ruangan tersebut ada nilai plusnya adalah sudah ada fasilitas dukungan dari salah satu NGO di Indonesia, yaitu YKK, mendirikan sebuah sekolah di sana. Nah, jadi anak-anak yang sedang berobat, kalau mereka cukup fit, mereka bisa ikut kegiatan di sana, yang di sana juga punya guru, ada pengajarnya, ada bermainnya. Jadi meskipun mereka dirawat, mereka punya dalam tanda kutip mendapatkan hak-hak untuk belajar dan bermain. Jadi mungkin sambil nunggu nih, baru masuk dari poliklinik, menunggu di infus, sambil nunggu antrian bisa ikut sekolah dulu.
bisa bermain dulu di ruangan. Jadi saya rasa itu sangat nyaman buat pasien ya saja. Orang tuanya juga kan senang ya dok ya, Iya. lihat anak-anaknya main. Iya, betul. Iya, benar. Untuk pertanyaan terakhir nih dok, Iya. apa pesan dokter untuk orang tua yang di luar sana mungkin baru saja menerima diagnosis kanker pada anaknya nih dok? Ya, mungkin pesan saya adalah tidak mudah untuk kita bisa menerima dengan cepat ya kalau misalnya kita mendapatkan vonis. Karena saya rasa mungkin kalau kita mendengar kanker aja sudah takut ya, apalagi kalau kita sampai kepikiran bahwa itu terjadi dalam orang-orang terdekat kita gitu, apalagi anak-anak yang kita sayangin gitu. Jadi cuma saya mau pesan bahwa kalau memang ada dokter atau tenaga kesehatan lain di luar sana yang sudah memberikan kayaknya ini curiganya ke arah kanker atau penyakit keganasan, orang tua tidak boleh takut dan mengurung diri seperti tadi mungkin ada terus stigmanya jelek ini pasti anak saya dianggap kena karma buruk nih misalnya. Tapi harus langsung dibawa ke fasilitas kesehatan yang bisa melakukan diagnostik, salah satunya RSPAD. Nah mungkin bisa dibawa ke kita akan konfirmasi kebenarannya apakah benar memang kasus kanker atau bukan. Kalau kasusnya benar maka akan kita obati dengan segera gitu ya, karena deteksi dini pada pasien kanker anak seperti yang kita peringati sekarang nih, Cancer Childhood Awareness Month. Jadi awareness itu harus disebarkan orang-orang tua. Jadi tahu kasus kanker pada anak itu apa saja, jenisnya apa, gejalanya apa gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ada kecurigaan langsung dibawa sehingga deteksi dini itu bisa berjalan. Nah kalau deteksi dini berjalan tentu saja terapinya itu tidak akan serumit kalau dia sudah dalam stadium lanjut. Nah kemudahan terapi dan kebetulan kita punya akses di sini juga tentu saja akan meningkatkan angka kesembuhan dan kesintasan atau ketahanan hidup pasiennya. Jadi saya rasa sih kalau ada orang tua di luar sana mungkin yang mendapatkan vonis mungkin ya, atau curiga gitu, kok kayaknya ada benjolan di perut, ini kanker bukan ya gitu ya, segera dibawa untuk periksa aja, kita konfirmasi bersama-sama, jangan takut, harus kita hadapi bersama, gitu aja sih. Siap. Terima kasih banyak ya dok. Iya, sama-sama. Informasinya sangat bermanfaat dan mencerahkan Sama-sama. sekali. Ternyata dengan deteksi dini dan fasilitas yang memadai seperti di RSPAD, kanker bukan akhir dari segalanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap waspada. Ya.